Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Eriksan MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah fikih dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkannya kepada kita, sehingga kita dapat hadir pada diskusi kita kali ini. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Syukur beserta rekan-rekan saya, yakni Tea Suci Wulandari dan Tria Yuningsih. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang dasar hukum pelaksanaan ibadatullah. Langsung saja kita ke pemaparan materi. Al-Quran sebagai dasar hukum utama. Sumber syariat yang utama adalah Al-Quran. Oleh karena itu, dasar hukum beribadah yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat yang memerintahkan hamba Allah untuk beribadah hanya kepada Allah, yaitu yang pertama terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Yang kedua yaitu terdapat dalam surah Yasin ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam ahada ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Yang ketiga yaitu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ayat-ayat tersebut merupakan dasar hukum atau dalil yang menjadikan pedoman dalam beribadah. Ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk beribadah secara murni kepada Allah, yaitu yang pertama yaitu terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, Hai kaumku, sembahlah Allah karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Yang kedua, yaitu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ayat-ayat tersebut adalah dasar-dasar ibadah kepada Allah dan mengharamkan kemusyrikan. Dasar hukum ibadah adalah dalil yang menjadi pijakan umat Islam untuk melaksanakan ibadah. Semua bentuk peribadahan dipersembahkan hanya kepada Allah. Oleh karena itu, bila ada yang mempersembahkan pujian dan pujian kepada selain Allah, ia dinyatakan sebagai orang yang syirik. As-Sunnah sebagai dasar hukum kedua.
Dasar hukum kedua dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah as-sunnah atau al-hadis. Hadis-hadis yang memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah adalah sebagai berikut. Dari Mu'az bin Jabal telah berkata, "Saya pernah mengikuti Nabi SAW, naik keledai bersama beliau. Beliau bersabda kepada saya, 'Wahai Mu'az, tahukah kamu apa yang menjadi tugas dan kewajiban hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apa janji Allah terhadap hamba?' Saya menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui.' Beliau menjawab, 'Tugas dan kewajiban hamba terhadap Allah adalah agar beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan janji Allah kepada hamba ialah bahwasanya Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun.' Saya bertanya, 'Ya Rasulullah, bolehkah saya menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang?' Rasulullah SAW menjawab, 'Janganlah kamu menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, agar mereka tidak bersifat apatis.' Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dasar hukum semua bentuk ibadah kepada Allah adalah Al-Quran dan As-Sunnah karena semua sahabat dan para pengikutnya, para ulama, dan semua umat Islam sepakat bahwa ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah harus didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. C. Fondasi ibadah kepada Allah. Fondasi ibadah kepada Allah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keimanan. Tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua bentuk perbuatan tidak bernilai ibadah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2-4 dinyatakan sebagai berikut, yang artinya, kitab-kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Firman Allah di atas menjelaskan bahwa syarat utama manusia beribadah kepada Allah adalah beriman dan yakin seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran adalah kitab yang memberi petunjuk jalan yang lurus. Al-Quran adalah pintu hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Sekian penyampaian materi dari kelompok 2. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.